Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan para pimpinan DPRD Kabupaten Garut yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian unsur Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ada Denpom, Detasemen Polisi Militer 32, Denpom 32. Para pejabat tinggi pertama di lingkungan Kabupaten Garut, para pimpinan instansi vertikal, para camat, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat lainnya, serta para stakeholder pembangunan yang berkenan hadir baik secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan yaitu Musrenbang. Dan saya mengharap bahwa Musrenbang yang dilakukan hari ini tidak hanya melaksanakan kegiatan yang harus dilalui, betul-betul menghasilkan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan untuk kemajuan Kabupaten Garut. Kemudian saya apresiasi kepada Kepala Bapeda yang tadi sudah menyampaikan secara jelas arah tujuan pembangunan Kabupaten Garut tahun 2025 sampai dengan 2045. Sekali lagi terima kasih Bapeda dan seluruh unsur yang mengolah kegiatan Musrenbang dari awal ke desa dan kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten dan nanti untuk disampaikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Kemudian kita tahu bahwa Musrenbang ini adalah agenda tahunan di mana kita memusyawarahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Lalu dari musyawarah itu tentu kita akan menarik suatu kesimpulan prioritas mana yang akan didahulukan untuk ditangani oleh kita bersama. Untuk bisa mencapai apa harapan yang kita inginkan, yaitu Garut bahagia, tentu kita harus melakukan kolaborasi. Jadi tidak ada satu kata yang lebih baik daripada kolaborasi. Pertama, untuk melaksanakan pembangunan harus aman, nyaman. Tentu ini harus didukung oleh yang namanya TNI, Polri, dan masyarakat. Jadi kolaborasi ini perlu untuk dikedepankan karena dengan keamanan, kenyamanan tentu kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan yang kita rencanakan. Lalu kedua, pemerintah Kabupaten Garut tentu harus bersinergi dengan DPRD. Karena sebagai wakil rakyat yang nanti memberi masukan-masukan dan tentu keputusan-keputusan anggaran pun nanti harus diselaraskan, disesuaikan dengan memperpadukan harapan masyarakat melalui DPRD dan pemerintah Kabupaten Garut. Lalu berikutnya, setelah kita melihat bahwa pembangunan ini tidak boleh asal berjalan saja, tapi harus ada percepatan-percepatan, pergerakan-pergerakan yang betul-betul dirasakan, yaitu melalui inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Jadi banyak sekali inovasi itu, mulai dari yang namanya inovasi yang sudah ada diperbaharui, itu inovasi. Atau dari yang tidak ada menjadi ada, itu inovasi.
Nah, tentu inovasi-inovasi ini harus didukung oleh sumber manusia yang potensial, kemudian sarana prasarana yang mencukupi, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga anggaran. Selain itu, kita di dalam pembangunan ini harus mengedepankan dari yang tadinya konvensional menjadi digital. Jadi kita tidak lagi mundur ke belakang, apalagi statis, tapi harus dinamis. Jadi artinya pembangunan itu sudah harus bisa, yang tadinya manual harus didigitalkan. Ini untuk mempercepat akurasi dan juga bisa langsung menilai bahwa kinerja kita itu terukur tidak. Oleh karena itu, transformasi dari manual ke digital itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Lalu kita juga melihat bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita rasakan. Tapi saya juga mungkin nanti akan ada masukan, misalnya mana kira-kira dukungan-dukungan yang tadi disebut digitalisasi. Coba nanti dipikirkan dalam perumusan, lalu kemudian kita juga dalam membangun manusia itu akhlaknya belum terlihat. Jadi unsur keagamaan mana? Jangan memikirkan unsur fisik saja, tapi unsur manusia untuk menuju pada manusia yang diharapkan itu, unsur agamanya belum terlihat di dalam pembangunan kita. Jadi nanti tolong untuk bisa dipahami agar supaya pembangunan ini betul-betul akan dirasakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Lalu berikutnya, tadi saya melihat banyak sekali persoalan. Yang pertama masalah kemiskinan. Yang tentu kita tidak ingin melihat ke belakang, mempermasalahkan yang sudah, tapi bagaimana ke depan dengan jumlah kemiskinan yang tinggi, yang sebetulnya tidak pantas Garut ini ada yang miskin. Karena kita lihat Garut ini indah, Garut ini potensial, Garut ini bisa dijual. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus benar. Jadi kita tidak konsepsional saja, tapi bagaimana action kita untuk memerangi kemiskinan tersebut. Nah, lalu datanya, saya kemarin ke Dukcapil melihat, masa ada ASN level 1 atau desil 1? Nggak mungkin itu. TNI ada yang desil 1, nggak mungkin. Ini datanya nggak benar. Ya, coba nanti itu bantuan-bantuan untuk yang tidak benar itu nggak usah meluncur gitu. Biar aja dikembalikan ke negara. Ini kan yang membuat Garut itu besar jumlahnya itu ternyata masa ada yang miskin punya Avanza, yang miskin punya mobil Pajero, itu bisa terlihat di Dukcapil itu. Saya ngelihat nama A, miskinnya kenapa? Tapi rumahnya bagus. Lalu kemudian penghasilannya ada, tapi kok masih masuknya desil 1, desil 2. Ini yang gak rasional. Nah, makanya kita kerja sekarang. Bukan lagi membicarakan harus apa dan bagaimana, tapi mulai kita diskusi sedikit tapi kerja banyak. Itu. Lalu kemudian saya hanya 1 tahun di sini. Dan harus saya sedikit mengajak merubah dari kondisi yang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi saya tidak ingin merubah dari yang baik menjadi jelek, tapi dari yang baik menjadi lebih baik. Jadi mari kita bersama-sama, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ini bahu-membahu. Jangan membuat hal-hal yang tidak penting. Dan saya merasakan di Garut itu setiap orang bertanya, katanya, wah Garut Tea udah negatif. Wah Garut Tea LSM seueur. Bagus sebetulnya LSM itu ya untuk bagaimana kita itu
punya rem, jelas gitu ya. jelas. Tapi jangan sampai hal yang negatif dibesar-besarkan, hal yang tidak penting kemiskinan di daerah. Saya lihat model Pak Yuda ini luar biasa. Ya, saya lihat DPRD ini banyak yang langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Nah itu saya suka terhadap kritik. Ya, jadi kritik ini justru akan membangun gitu. Lalu kemudian kita lihat juga layanan yang namanya publik. Coba layanan publik itu yang baik itu seperti apa? Lihat orang lain. Lalu kita lakukan. Jadi mulai dari bagaimana menerimanya, bagaimana sarana yang harus ada, bagaimana senyum yang harus ditampilkan dan lain sebagainya. Nah itulah pelayanan publik yang cepat. Jangan sampai harus 3 hari. Kenapa harus 3 hari? 1 hari selesai. Lalu rumah sakit, ada yang konon katanya dari Tarogong, dari jauh itu yang Talegong, itu datang ke sini berobat karena kesiangan tidak disentuh apa-apa. Kasihan, sudah jauh harus tidur lagi. Coba kalau ditanya aja dulu, diperiksa aja darahnya atau tensinya, mungkin tidak akan kecewa. Mereka kecewa dengan layanan kita. Nah ini saya sekali lagi, masyarakat itu kita gitu. Masyarakat itu harus dilayani. Gitu. Ya jadi pelayanan publiknya harus cepat, harus senyum, harus bisa selesai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi masyarakat tertolong gitu ya. Bahkan bila perlu, apabila ada penting sesuatu yang harus kita kejar ke lapangan, kejar ke lapangan. Misalnya untuk buat KTP, masa yang lumpuh harus datang ke kantor, tapi datang ke lapangan. Itu sudah dilakukan oleh Dukcapil. Lalu kemudian orang yang difabel gitu kan susah angkutnya juga, harus datang ke provinsi, maka dibukalah gitu. Nah jadi itu yang saya rasakan. Terus saya ngobrol dengan Pak Kadis Pendidikan, ya. Jadi masih banyak orang jauh di sana, aksesibilitas pendidikannya masih buruk. Ya. Nah saya minta coba kita data, aksesibilitas apa saja. Misalnya internet belum masuk. Ya bagaimana dia mau pintar, bagaimana dia bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Untuk aksesibilitasnya nggak ada, uangnya tidak ada, dan lain sebagainya. Nah ini kan persoalan yang harus segera, harus cepat kita lakukan. Lalu kemudian yang berikutnya, kesehatan. Tadi saya lihat ibu, anak, bayi, ada yang meninggal. Nah ini salah satunya itu pelayanan kesehatan yang kurang menurut saya. Ya, kalau kesehatannya bagus, edukasinya, obatnya baik, mungkin tidak sebanyak dengan jumlah apa yang meninggal gitu. Ya. Jadi saya minta nih kerja yang cepat, yang benar gitu. Ya, kita tidak ingin apa-apa, hanya ingin kerja maksimal. Masalah nanti ada kematian, ada kekurangan, itu manusia. Ya. Jadi saya ingin itu. Lalu desa di kita Pak Wawan, ini desa tuh luar biasa. Jadi buatlah desa-desa wisata. Jadi saya ingin menantang pada semua desa tuh punya andalan. Baik itu wisata kuliner, wisata alam, atau wisata budaya dan lain sebagainya. Nah gitu. Yang bisa dijual di Kabupaten Garut adalah pariwisata. Pariwisatanya sangat banyak. Dan baru sangat sedikit kita kelola. Itu juga, maaf, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah oleh karena itu, kita di dalam rancangan 5 tahun itu, wilayah selatan, pantai berapa yang harus kita selesaikan. Lalu kemudian pegunungan berapa yang harus kita selesaikan wisatanya. Danau berapa, curug berapa. Lalu kemudian di wilayah tengah, ya, wisata kulinernya, wisata kulit, wisata batik dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kembangkan.
Saya lihat kemarin di Jakarta, itu ya, bayangkan kulit kita tuh laku, batik kita itu diserbu orang. Lalu kemudian saya lihat sampai ada event Garut Fashion Show. Itu yang datang dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Bahkan mereka menilai bahwa kualitas kita itu lebih dari negara lain. Saya melihat fashion show itu, ini betul buatan Garut, sampai saya begitu. Ternyata betul buatan Garut. Jadi bisa dijual. Itu maksud saya, usaha-usaha ekonominya, koperasinya diperkuat. Lalu sekarang stunting, jangan lagi ada yang lahir stunting. Kalau lahir sekarang berarti 20 tahun ke depan mau mengganti kepemimpinan kita dengan stunting bagaimana? Ya cebol lah. Cebol itu tidak hanya tubuhnya tapi otaknya. Nah lalu berikutnya saya melihat kesehatan ya. Kesehatan itu kan kematian, kecebolan itu dari mulai remaja. Dia tidak minum pil itu yang biasa diminum di sekolah. Jadi pada saat remaja tuh minum pil. Nah itu enggak dilakukan. Lalu kita miris juga ya, di saat di bulan Ramadan banyak penjualan miras. Padahal Garut sudah perdanya 0%. Itu kan luar biasa. Saya kemarin membakar itu ya Pak Ajari ya, kita membakar, memusnahkan barang bukti dan lain sebagainya. Kok Garut banyak gitu yang kayak begitu. Maka kita alhamdulillah tadi ada kebijakan Kapolres, yaitu kita bersama-sama kontrol di berbagai malam, termasuk yang rutin itu malam minggu. Dan saya sudah datang ke beberapa hiburan, luar biasa. Prostitusinya ada. Lalu kemudian minuman tersedia. Saya yakin yang lain-lainnya juga ada di situ. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu misalnya pemuda jangan cengeng. Pemuda harus jadi ikut dalam pembangunan. Lalu bagaimana? Mari sama-sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan keresahan masyarakat. Lalu bagaimana nanti dalam mengedukasi mahasiswa-mahasiswanya. Itu kan kita perlu tenaga-tenaga mereka. Nah, jadi jangan sampai mahasiswa jadi lain-lain gitu. Saya ingin mereka itu lebih produktif, membantu pembangunan. Mereka akan menjadi pengganti kita ke depan. Terus olahraga harus dikedepankan juga. Ini prestise daripada Kabupaten Garut. Jadi tidak ada satupun aspek pembangunan yang tertinggal. Tapi hanya yang mana yang lebih prioritas. Sebagai contoh, Lebaran kan tiap tahun. Harusnya pengamanan ada uangnya, tapi nggak ada. Ini yang maksud saya. Terus kemudian berikutnya, Garut akan dilalui oleh 2 tol yang nanti Garut Bandung itu paling lama setengah jam. Nah tentu akan merubah perilaku. Akan hadir sesuatu yang tidak dirasakan sekarang. Percepatannya, tamunya, modernisasinya dan lain sebagainya akan kita rasakan cepat. Nah ini diantisipasi di ini RPJPD. Ya jadi jangan RPJPD-nya tidak memikirkan pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. Lalu kita harus ngelihat yang global. Tadi sudah banyak diuraikan, tapi jangan lupa kita dengan tata ruang pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat pusat. Lalu berikutnya saya melihat juga misalnya bencana. Ini bencana itu setiap waktu. Tiap minggu tidak ada bencana.
Maka saya minta untuk bencana ini harus ada kontak. Kita pemerintah atau DPRD membuat kontak dengan masyarakat. Jadi kalau ada bencana tuh langsung. Jadi jangan sampai nggak ada bantuannya dan lain sebagainya. Tuh. Lalu kemudian itu apa? Bencana itu harus cepat ditangani. Tidak hanya oleh BPBD saja, tapi ada dinas-dinas lain. Terus kemudian berikutnya saya lihat infrastruktur ya, Pak Agis, itu tolong infrastrukturnya kita lihat infrastruktur sesuatu yang penting bagi masyarakat. Kalau jalan bagus, ekonomi lancar. Kalau jalan mulus, pasti ekonomi maju gitu. Nah, tapi dengan anggaran yang terbatas, tentu kita harus melihat mana prioritas yang harus kita dulukan. Nah, itu. Jadi lalu kemudian saya ini juga penghijauan ya. Mungkin ada banjir dari mana? Itu karena pembalakan hutan atau penggalian pasir ilegal dan lain sebagainya. Nanti tolong ini pada TNI Polri itu untuk mengecek Pak tentang penggalian dan lain sebagainya, merusak lingkungan. Akibatnya apa? Longsor lah, banjir lah dan lain sebagainya. Jadi saya ingin hal-hal seperti itu bisa diselesaikan. Lalu sampah, Pak. Ini sampah kan saya lihat, waduh, gimana ya ini kesadarannya. Nah itu edukasi. Jadi saya minta camat, desa, lurah teh berjibaku untuk memberi kesadaran pada masyarakat. Sebab kalau LH saja yang turun ya susah gitu. Ya. Kalau bersih enak, penyakit tidak ada. Wisatawan akan datang gitu. Nah kita juga harus arif bijaksana kepada wisatawan. Itu pungli di tempat-tempat umum. Itu harus malah kata saya juga tadi harus digitalisasi. Parkir juga digitalisasi kalau bisa. Ya. Nah, supaya masuk keluar tuh jelas terekam. Walaupun kita belum bisa sepenuhnya, tapi mulai sedikit-sedikit kita harus mulai gitu. Lalu PKL ya. Jadi PKL itu kan udah ada lah. Kami pemerintah melihat bahwa itu adalah sumber mata pencaharian. Nah tapi kan kalau mereka tidak diatur, justru kasihan saya. Mereka dapat keuntungan dengan mengganggu orang lain. Nah makanya saya silahkan PKL tapi tidak di jalan dan tidak di trotoar. Lalu kemudian pemerintah mencoba sudah memberi ruang dan tempat. Tapi tidak bisa dilakukan. Nah ini edukasinya. Jangan saya lihat sekarang PKL itu orang-orang kaya, orang pakai mobil, dan lain sebagainya. Coba sekarang data itu PKL itu orang Garutnya mana? Berapa? Ya, tuh banyaknya orang luar. Itu kan. Jadi jangan sampai mengatasnamakan PKL orang Garut padahal banyak orang luar. Nah ini kebijakan kita harus cepat itu yang gini-gini ya. Jadi harus berubah lah ya. Nah lalu kemudian itu yang itu PAD ya. Ini Pak itu Bang Penda itu PAD itu harus meningkat. Karena apa? Jumlah hunian hotel bertambah. Jumlah yang namanya kafe atau rumah makan bertambah. Coba bagaimana itu peningkatannya? Makanya harus digitalisasi. Kita harus kerjasama dengan pajak. Itu di pajak tuh udah kelihatan. Dia yang store-nya berapa dan lain sebagainya. Itu jadi bisa melihat kita setoran itu mengacu kepada Dirjen Pajak. Coba akan meningkat. Sekarang Garut bagaimana mau membangun PAD-nya tetap, kualitas manusianya tidak
meningkat, lalu keresahan-keresahan timbul. Ini yang membuat Garut itu sedikit melambat gitu daripada yang diharapkan. Kemajuan udah luar biasa, pimpinan dulu udah sangat bagus ya menurut saya. Cuman kita tingkatkan aja. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama. Dan forum ini menjadi sesuatu yang nantinya menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Dan juga kita melayani dengan baik. Jadi kita tidak selalu harus bagaimana masyarakat, tapi performan daripada pemerintahnya juga harus bagus. Ya. Karena kalau dengan performan yang baik, saya yakin itu. Sekarang bagaimana performannya akan baik? Menjaga stabilitas, nggak diberi ongkos, nggak diberi makan. Gimana mau bekerja? Gitu ya. Sekali lagi, mari kita sama-sama dan ingat di dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada fiktif, ya, tidak ada yang namanya mark up dan lain-lain sebagainya. Mari kita bangun Garut yang tercinta ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita. Pertaniannya luar biasa, perkebunannya, peternakan, adu domba dan lain sebagainya. Itu potensi-potensi makanan dodol dan lain sebagainya belum saya ungkap. Jadi banyak sekali sebetulnya yang saya ingin sampaikan, tapi itulah yang terlintas dalam pikiran saya. Jadi kesimpulannya keamanan, kenyamanan harus dilaksanakan. Kedua, pelayanan publik harus ditingkatkan. Lalu edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Lalu kemudian perubahan dari yang tadinya konvensional menjadi digital. Lalu peningkatan pendidikan itu terus dari tingkat sekian menjadi tingkat sekian. Lalu derajat kesehatan harus meningkat. Nah, ini kan semuanya sudah dirancang dalam anggaran. Nah, oleh karena itu kita tinggal bagaimana tanggung jawab kita baik kepada diri kita maupun kepada masyarakat. Sekali lagi saya terima kasih pada seluruh Bapak Ibu yang tentu hadir di sini memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Garut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, kita bahagia, dan juga puasa kita menjadikan puasa yang terbaik untuk kita. Plus dengan kita mengharapkan hari raya nanti aman, nyaman, bisa dilaksanakan. Nah, tentu kita juga membantu masyarakat luar atau masyarakat Garut untuk bisa memperlancar arus lalu lintas. Pengertian kepada pasar tumpah, pengertian kepada andong atau tukang beca. Ya, kita kan mengambil kebijakan model andong sekarang tidak melaksanakan angkutan dengan insentif dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita lakukan, dan juga titik-titik itu harus terkolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat, dan Pemda. Sehingga satu tempat bisa menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selamat berpuasa, mudah-mudahan kita sampai kepada Hari Fitri. Dan harga-harga pokok saya minta terus dijaga, karena saya sangat tahu bahwa yang namanya Bulog itu cadangannya sampai dengan Lebaran Idul Adha. Jadi jangan takut beras tidak ada, beras mahal, kalau ada ya keluarkan aja yang ada di gudang kita. Itu hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatu tingkah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak. Ayah Budiah, Lujeng nembe katinga. Ya.
Nuhun kasadayana, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak untuk tetap menempati tempat di depan untuk pelaksanaan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Garut tahun 2025. Dan untuk penandatanganan akan diawali oleh Bapak Penjabat Bupati Garut. Kami persilahkan. Ya, kemudian untuk selanjutnya mewakili peserta Musrenbang oleh Bapak Yuda Puja Turnawan perwakilan DPRD Kabupaten Garut. Kemudian perwakilan dari Polres Garut oleh Bapak Ari Wibowo SE. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Garut oleh Bapak Feza Reja. Dan perwakilan dari Kodim 0611 Garut oleh Bapak Dedi Saipolo SH kami persilahkan. Juga perwakilan dan Denpom 32 Bapak Ridwan B kami persilahkan. Kemudian kepada Rektor Universitas Garut, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin. Mohon izin juga mengundang kepada Ibu Dr. Andasri Kartika, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut. Kemudian selanjutnya Ketua Kormi Kabupaten Garut, Ibu Diah Kurniasari, kami persilahkan. Dan selanjutnya persiapan dari perwakilan MUI Kabupaten Garut oleh Bapak Dedi Hidayat. Kemudian persiapan mengundang juga kepada Ibu Dr. Anda Teti Sarifeni MSI, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Garut. Selanjutnya Camat Garut Kota, Bapak Arena Sudrajat Esos MSI, kami persilakan. Selanjutnya Ketua Basnas Kabupaten Garut, juga perwakilan Gabungan Organisasi Wanita oleh Ibu Teti Heriati, berkenan menempati tempat di depan. Iya, kakek menuju ujung, Mohon izin Ibu Teti Heriati. bisa gila. Dari perwakilan Forum Anak Daerah Garut, Karisma Nurul Aini. Saum, kakek menuju ujung. Kan bukan buat, bukan bukan saum. Sugan ayam milik ya, kakek di tambihan kesenang. Ya, ini asal bisa kali. Kemudian perwakilan PT Indonesia Power UPJP Kamojang, Saudara Yunara. Kakek menuju jumlah. Di bawah nggak ada orang, Saya biasanya makan banyak orang. Lagi itu apa? Udah beli kejualan, tapi dari simpel. Dari UPJ Kamojang, ya sudah. Oke. baik yang terakhir perwakilan PMII Garut oleh Saudara Iqbal, kami persilakan. Kita mau ke jajan.
Kan dipastikan kamu sila banget kasihan. Oh, buka kiri kasihan. Cakuan tuh sila. Berjumlah gitu. Ya, bisa tapi Tapi agaknya nggak ikut tuh. Baik, untuk penandatanganan selesai, kami persilakan kembali ke tempat semula. Dan untuk menutup rangkaian acara pokok pembukaan, mohon izin untuk melaksanakan foto bersama terlebih dahulu.